Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus bersama Abdul Muhammad sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Perebutan kepemimpinan di tubuh PBNU makin memanas. Rais Am PBNU menegaskan Yahya Khalil Stakuf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Rais Am PBNU Miftahul Ahyar bahkan menyebut akan segera menggelar rapat pleno atau muktamar. Muktamar itu digelar untuk memastikan roda organisasi berjalan normal. Pernyataan itu disampaikan oleh Miftahul Ahyar pada Sabtu 29 November di PWNU Jawa Timur. Sementara itu melalui website resmi NU, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya mengatakan, berdasarkan ADART NU, jabatan Ketua Umum hanya bisa diganti melalui forum muktamar, sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain. Sebelumnya, pada Sabtu 22 November, Gus Yahya juga telah mengatakan bahwa dirinya bakal terus memimpin PBNU. Saat itu, Gus Yahya mengatakan bahwa risalah yang beredar tidak memenuhi standar resmi PBNU. Oleh karena itu, ia mengklaim dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan kapan tanda tangannya, oleh siapa, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tanda tangan digital. Nah, kalau tanda tangan manual itu bisa saja ya sekarang kan zaman begini kan gampang sekali membuat tanda tangan scan itu. Nah, maka kita lihat nanti. Nah, yang ketiga, saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Pada muktamar ke-34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Nah, yang keempat, bahwa kalau dikatakan kemarin itu sebagai keputusan rapat syuriah, rapat harian syuriah yang punya konsekuensi akan memundurkan ketua umum, maka saya tandaskan bahwa rapat harian syuriah menurut konstitusi ADART tidak berwenang untuk memberhentikan ketua umum. Memberhentikan fungsionaris yang lain saja tidak. Ya. Apalagi gitu. Memberhentikan misalnya salah seorang wakil sekjen itu rapat harian syuriah tidak bisa. Memberhentikan misalnya ketua lembaga rapat harian syuriah tidak bisa, apalagi ketua umum. Jadi maka kalau kemudian rapat harian syuriah ini menyatakan atau membuat satu implikasi untuk memberhentikan ketua umum, maka itu tidak sah. Nah, lepas dari semua itu, yang terakhir tentu karena Nahdlatul Ulama ini organisasi yang besar dan sudah tua dan sudah mengalami segala macam gelombang sepanjang sejarahnya, saya optimis bahwa NU punya di dalam dirinya kemampuan untuk mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan ditemukan jalan keluar yang baik untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Ini yang kita harapkan, dan saya tidak akan berhenti untuk mengupayakan hal itu. Saya akan terus
berupaya, bergerak, apapun yang bisa saya lakukan agar jalan keluar bisa ditemukan untuk kemaslahatan bersama bagi Nahdlatul Ulama, bagi warganya, bagi bangsa dan negara ini. Ya, karena NU ini begitu besarnya sehingga ya boleh dikata kira-kira separuh wajah Indonesia ini adalah NU. Jadi kalau NU-nya ini tidak baik, ya wajah Indonesia bisa jadi ikut tidak baik. Maka ini kewajiban saya bukan hanya sebagai ketua umum, bukan hanya sebagai warga NU, tapi juga kewajiban kepada bangsa dan negara. Saya bacakan langsung keterangan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyelesaikan rangkaian silaturahim dan sosialisasi hasil keputusan rapat harian Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU yang diselenggarakan pada 29 bulan 1447 Hijriah 20 November 2025 Masehi, sebanyak 36 PBNU yang hadir telah memahami dengan baik latar belakang keputusan rapat harian Syuriah PBNU dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Islam untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal berikut. Satu, bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU, sehingga tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai ketua umum PBNU. Dan sejak saat itu kepemimpinan pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Am. Dua, bahwa latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam risalah rapat harian Syuriah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya, serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam risalah rapat. 3, bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera. Ya, dalam waktu segera. 4, setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai informasi dan opini di media arus utama dan media sosial, kami memberikan perhatian secara khusus. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesahihan dari berbagai informasi tersebut, kami akan menugaskan tim pencari fakta untuk melakukan investigasi secara utuh dan mendalam terhadap berbagai informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wakil Rais Am PBNU Kiai Anwar Iskandar dan Kiai Afiquddin Muhajir akan menjadi pengarah dalam tim pencari fakta dimaksud. 5, untuk memastikan tim pencari fakta dapat menjalankan tugas dengan baik, maka khusus implementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU kami perintahkan untuk ditangguhkan sampai dengan selesainya proses investigasi, sedangkan implementasi dikdaya persuratan tingkat PBNU dan PBNU tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun kami berikan kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan manakala diperlukan untuk KPW, PT tentang persuratan dikdaya di masing-masing lembaga tersebut. 6, bahwa sesuai dengan nilai-nilai khidmat Nahdlatul Ulama menjadi sangat penting bagi semua pihak untuk mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ya jelas, mendahulukan kepentingan bersama arti Ethiopia mengancari daripada kepentingan pribadi, serta meluhurkan kemuliaan moral, akhlak karimah, dan menjunjung tinggi kejujuran, asidku, dan berpikir, bersikap, dan bertindak. 7, sebagai bagian dari ikhtiar batiniah, kami mengajak semua warga Nahdlatul Ulama di semua tingkatan
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar segera diberikan jalan keluar yang terbaik dalam rangka maslahat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama dan menyelamatkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 08 Jumadil Akhir 1447 29 November 2025 Masehi. Miftahul Akhyar Rais PBNU juga merangkap sebagai Ketua Umum PBNU. Demikian penjelasan, semoga bisa difahami dan dimaklumi. Terima kasih atas penonton. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.